Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Ya, bagi Anda yang baru pertama kali nonton ini, seperti biasa Anda bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Oke, so hari ini saya akan berbicara atau sharing mengenai tips bagaimana cara Anda untuk grow your business. Grow your business, jadi meningkat terus. Bisnisnya berkembang, bertumbuh begitu ya. Jadi karena sebagai pengusaha, seharusnya sebagai pengusaha kita apa? Kita melihat bagaimana bisnis saya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun berkembang terus. Ya, saya tahu COVID lah, pandemi, segala macam, semua faktor eksternal pasti akan terjadi. Tetapi sebagai pengusaha, indikator Anda sebagai suksesnya seorang pengusaha apa? Anda harus memastikan bisnis Anda grow, bisnis Anda berkembang. Ya, coach ngomong sih gampang. Coba lakukan sendiri di bisnisnya seperti apa. Nah, jadi itulah yang saya membantu para pengusaha, para pemilik bisnis untuk membantu supaya bisnis mereka grow, supaya bisnis mereka bertumbuh, berkembang gitu ya. Saya nggak cuma diem aja, tapi kita sama-sama bikin strategi. Sama-sama kita pikirin strategi yang betul-betul bisa efektif, bisa benar-benar praktis, bisa langsung dilakukan dan dieksekusi. Itu tujuannya ya. Jadi kita harus tahu dulu grow itu dari mana ya, bertumbuh itu dari mana. Nah, paling gampang grow adalah dari, kita belum bicara profit ya, profit berikutnya. Tapi sebelum profit ya omset dulu ya. Setelah dari omset nanti kita potong modalnya, HPP dan sebagainya, potong ke biaya-biaya, baru nanti net profit. Saya tidak bicara profit dulu sekarang. Sebelum profit tentunya omsetnya mesti berkembang ya. Memang tidak jaminan omset berkembang itu profitnya semakin bertambah. Enggak, karena tergantung margin yang Anda jual ya. Modalnya berapa? Anda jualnya misalnya harganya 10.000, modalnya 5.000, berarti keuntungan 5.000. Tapi kalau Anda jualnya 10.000, modalnya 8.000, jadi cuma 2.000. Nah, jadi tergantung. Nah, itu kita nggak bicara dulu mengenai margin. Saya hanya fokus kepada menaikkan omset, menaikkan revenue supaya grow your business ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi saya zoom ke sini ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan berarti omset itu datangnya dari mana? Omset datangnya dari spending atau revenue, customer spendingnya, customer bayarnya berapa per satu kali transaction, revenue per transaction. Satu kali customer bayarnya berapa? Contoh, customer datang ke coffee shop Anda. Ya, dia belinya berapa? Satu kali transaksi, 50.000, 100.000, 20.000. Sekali spendingnya berapa? Per satu kali transaksi. Coach, kalau misalnya customer sama gitu ya. Tapi setiap minggu atau bahkan mungkin ya hampir setiap hari dia balik lagi. Itu namanya apa? Repeat per customer. Jadi, misalnya customernya namanya Charlie begitu. Nah, si Charlie ini, Pak Charlie ini, dalam sebulan, wah dia datang terus ke coffee shop lebih dari 10 kali. Berarti repeat per customernya 10 kali. Ya, ada juga yang mungkin cuma 5 kali, ada juga yang cuma 1 kali, ada cuma 2 kali. Jadi, kita bilangnya repeat. Customer balik lagi. Gitu ya. Customer yang sama bisa jadi balik lagi 10 kali. Customer yang sama bisa jadi balik lagi 5 kali. Itu namanya repeat customer. Nah, supaya omsetnya meningkat, berarti customer yang repeat mesti lebih banyak. Si Budi, si Charlie, si Anton, si Marcel gitu ya. Itu masih lebih sering balik lagi. Ya. Kedua, setiap kali mereka balik, spendingnya lebih tinggi. Ya, jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membeli kopinya lebih tinggi. Artinya itu. Karena kalau itu dikalikan, maka omsetnya akan meningkat. Nah, ditambah juga kalau jumlah customer yang datang ke toko coffee shop ini juga makin bertambah, harusnya secara omset bertambah. Itu dulu dicerna. Berarti omset datangnya dari mana? Bukan dari langit ya, tapi dari 3 faktor ini. Jumlah customernya meningkat, repeat per customernya meningkat, revenue-nya juga meningkat. Berarti sebagai pengusaha, kita harus punya ukurannya, harus punya catatannya. Jumlah customer saya setiap minggu meningkat berapa? Anda harus punya monitoringnya. Ini yang dimonitor. Ini yang dimonitoring. Ya, banyak pengusaha tidak memonitor ini, tidak memastikan progres ini berjalan, progres ini meningkat. Mereka koboy aja. Ya udahlah, menurut saya naik sih. Kayaknya sih bagus sih. Kayaknya dia repeat terus sih. Kayaknya feeling gitu ya. Bagus kalau mungkin ada benar-benar monitoring yang lebih
jelas. Kalau enggak, ya berarti mereka nggak tahu selama ini omsetnya dari mana, ya. Nah, saya tidak berbicara mengenai hanya coffee shop. Anda yang di online, Anda punya produk jual di marketplace, Anda juga mesti memonitor berapa customernya yang tiap hari meningkat, repeatnya berapa, revenue-nya berapa, itu harus dimonitor terserah Anda, mau per hari boleh, mau per minggu boleh, ya, mau per bulan boleh, tapi saran saya sih kalau bisa lebih cepat, lebih frequent, jangan sebulan, terlalu lama. Ya kalau bisa per hari, atau kalau mungkin enggaknya 3/3 hari atau per minggu bahkan, supaya Anda bisa memonitor, ya, ini harus dimonitor. Nah, setelah Anda memonitor, langkah berikutnya adalah Anda pikirkan strateginya apa. Jadi strategi supaya customer-nya naik apa? Strategi supaya repeat customer-nya meningkat apa? Strategi supaya revenue-nya meningkat apa? Udah, fokus di situ dulu saja. Apapun bisnis Anda, dimanapun channel Anda, dan dimanapun Anda mendistribusikan produk Anda. Ya, mau di online, mau di offline, segala macam Anda pikirkan itu strateginya. Ya. Nah, kalau saya breakdown, berarti strategi. Ya, strategi bagaimana? Ya, saya dekatkan lagi strategi. Ya, nih. Jadi strategi, apa itu namanya strategi? Strategi adalah suatu cara atau metode atau rumus bisa jadi. Ya, ini semua yang kita gunakan bukan hanya rumus sih, mungkin kita sebutnya juga tools bisa jadi, alat bantu, ya, atau apapun itu. Supaya Anda bisa menggunakan ini semua dan hasilnya improve, meningkat. Jadi yang diukur adalah peningkatannya, gitu kan? Itu baru namanya strateginya efektif, ya kan? Nah, contoh, berarti strateginya di mana aja? Di mana aja tadi? Strateginya adalah, ya, satu, berarti strateginya kita pasang di jumlah customer yang meningkat. Oke, jumlah customer meningkat. Berarti kalau kita pasang strategi jumlah customer meningkat. Ya, apa strateginya? Salah satu strateginya adalah apa? Salah satu strateginya Anda adalah harus membuat sales script. Salah satunya. Apa itu sales script? Sales script adalah sebuah script ataupun naskah, kita boleh bilang seperti itu. Naskah, ya, di mana ini bisa dibuat sebuah tulisan-tulisan sehingga dengan sales script ini, dengan kata-kata ini, tim sales Anda atau bahkan kita sendiri yang melakukan penjualan kepada calon customer supaya jadi customer itu lebih meyakinkan mereka. Contoh, misalnya Anda tadi, ya, kalau kita bicara coffee shop, berarti apa, orang yang belum pernah datang ke sana, ya, ada semacam sales script-nya. Contoh kalau coffee shop gimana? Orang belum pernah datang nih, ya udah kita tanya, misalnya di chat gitu kan, di WhatsApp gitu, kita chat sama orang. Kamu udah pernah nyoba belum? Kopi di sini tuh enak banget loh. Oh ya? Iya, pokoknya ini kopi yang belum pernah ada rasa ini seperti ini. Nah, orang kan jadi penasaran. Gara-gara kata-kata demikian, itu hanya contoh sederhana ya. Orang yang tadinya nggak kepikiran mau datang ke coffee shop Anda, jadi mau pergi. Ya, mungkin hanya ditunjukin gambar, diberikan semacam kata-kata yang lebih meyakinkan mereka, mempengaruhi mereka, mereka mau datang. Jadi bukan hanya tentang diskon ataupun harga spesial, belum tentu tentang itu. Bisa jadi sales script-nya, kata-katanya, ya, kata-katanya. Jadi sales script itu bisa berbentuknya teks, ya, bisa berbentuknya audio. Audio itu berarti mereka harus ditelepon, kata-kata dalam telepon. Jadi teks tapi diucapkan gitu loh, ya, verbal gitu kan. Nah, dengan seperti ini mungkin tadinya customer nggak ada rencana mau ke coffee shop Anda, tapi gara-gara ada sales script-nya, orang mau datang ke sana, ya. Atau juga sama, kalau Anda punya bisnis di online, ya sama, ada kata-katanya yang Anda atur sedemikian sehingga orang yang tadinya nggak mau visit ke marketplace Anda, ada sesuatu hal yang mereka jadi visit. Entah itu apa, ya. Misalnya, contohnya gimana coach sales script-nya yang supaya benar-benar praktis nih coach, gimana? Contohnya, misalnya Anda jualan baju lah gitu di marketplace gitu kan. Dan Anda tahu target market Anda biasanya kalau ketik di Google, ya, atau mungkin ketik di marketplace-nya sendiri, Tokopedia atau apapun itu, mereka ketik kata kunci itu. Misalnya apalah, baju anak gitu kan, atau baju anak trendy misalnya begitu. Contoh, dia ketik begitu. Nah, begitu dia ketik itu, muncul di halaman pertama Tokopedia.
Nah, itu adalah merupakan satu skrip, atau mungkin Anda belajar kata-kata keywords-nya sehingga muncul di halaman pertamanya Tokopedia. Nah, tapi pertanyaannya, apakah toko Anda akan dipilih oleh mereka? Itu tergantung juga dari ulasan, dari description, dari foto, segala macam. Bisa jadi itu juga bukan hanya sales script, tapi sales tools. Macam-macam sales tools-nya apa gitu. Nah, ini harus Anda pikirkan untuk supaya customer yang visit ke toko Anda meningkat. Ya. Kalau Anda masih, aduh coach, kayaknya strateginya saya udah pakai dan sebagainya. Ya oke, namanya strategi nggak cuma satu. Ya, Anda harus coba pikirkan lagi. Mungkin bisa brainstorm dengan tim Anda, dengan orang-orang yang mungkin menurut Anda mentor. Bisa jadi, ya, Anda hubungan dengan mentor Anda menjadi brainstorm, tukar pikiran, ya. Kalau Anda mau juga Anda bisa hubungi nomor telepon di bawah, Anda bisa brainstorm, konsultasi dengan saya, dengan kami, para coaches, supaya kita bisa membantu Anda dengan lebih baik lagi. Salah satunya adalah strategi untuk naikin customer. Satu, gitu kan? Berikutnya apa lagi? Berikutnya, kalau kita lihat, strategi berikutnya apa? Strategi berikutnya adalah supaya repeat. Repeat per customer, ini juga naik gitu loh. Salah satu caranya supaya repeat customer-nya meningkat gimana, coach? Repeat berarti yang balik lagi, ya. Yang customer yang udah pulang, kita tarik balik lagi. Ya, bayangin customer-nya udah pulang, kita tarik balik lagi. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, caranya misalnya dengan voucher, contoh aja. Atau stem gitu kan. Ini cara-cara basic ya, basic strategi. Tapi beberapa pemilik bisnis, coach ini mah udah pernah. Nah, hati-hati. Sukses is not about what. Sukses is about how. Memang what-nya adalah voucher, what-nya adalah stem. Tapi bagaimana bikin voucher atau stem yang benar-benar praktis dan orang mau balik lagi, ya? Ya, bikinlah how-nya seperti apa yang bagus, mungkin bikin stemnya, ya. Di sini mungkin kertasnya aja udah bagus dan sebagainya. Sehingga orang, wah Pak, terus pada saat dikasih stemnya, ingat ada sales script-nya. Sales script yang diberikan kepada orang sales. Misalnya contoh, kasir. Pada saat customer beli, misalnya beli coffee gitu kan di coffee shop Anda, terus mereka bayar kan. Nah, pas mau bayar, ya, customer bilang gini, kasirnya bilang begini, "Pak, ini Pak, Bapak karena pembeliannya di atas 50.000, Bapak dapat voucher. Pak, ini nggak semua orang bisa dapat voucher ini loh. Hanya customer tertentu saja yang memang sudah loyal dan sering kesini. Ini vouchernya spesial Pak. Dan saya ada personalize namanya Bapak. Hendy Setiawan, misalnya begitu contoh ya, dikasih Pak. Dan ini Pak, simpen baik-baik ya Pak ya. Bapak bisa gunakan ini. Dan Bapak kalau balik lagi, Bapak bisa bawa. Dan hari ini Bapak dapat 1 stem, ya. Tapi karena Bapak sudah 2 kali dalam bulan yang sama, saya kasih 1 stem lagi. Nah, kalau Bapak balik lagi bulan ini, ya, di bulan yang sama, Bapak akan langsung dapat 1 stem lagi. Dan Bapak cuma tinggal kejar sedikit lagi, Bapak bisa dapat gratis apa. Nah, balik lagi, caranya. Cara menyampaikan vouchernya. Bukan, Pak, ini voucher, Pak. Pak, nanti Bapak bisa balik lagi. Nggak begitu. Tapi cara kasihnya, itu how-nya. Ya, salah satu contoh begitu. Nah, dengan demikian, kemungkinan besar repeat-nya meningkat. Terus apa lagi? Terus, tadi apa? Berarti jumlah transaction. Transaction per apa? Transaction per customer. Ya, transaction per customer. Atau revenue per customer, boleh. Transaction per customer, boleh. Transaction per revenue. Revenue per transaction, ya. Revenue per transaction. Nah, revenue per, jadi jumlah spendingnya customer, ya, rupiah yang diberikan pada Anda sebagai customer, spendingnya berapa, itu Anda pikirkan strateginya. Gimana cara naikin revenue per transaction? Ini saya di halaman baru saja, bukan transaction per revenue, tapi revenue atau omset, revenue, ya, atau spending gitu ya. Spending itu adalah mereka berapa sekali spendingnya. Jadi spending per transaksinya berapa? Ada yang 50.000, ada yang 100.000, terserah Anda. Nah, gimana cara naikin spending? Ini paling sangat gampang. Di antara 3 strategi tadi, ini yang paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena customer-nya udah di sana. Anda tinggal bilang gini, Pak, basically Pak nggak sekalian ininya Pak, nggak sekalian itunya Pak. Itu namanya cross selling. Pak, nggak sekalian ininya Pak, mumpung kita lagi promo nih 30% diskon Pak, nggak sekalian itunya Pak, ini cuman tadinya harganya 50.000, hari ini cuma 30.000 doang. Pak, nggak sekalian itunya Pak, ya, itu namanya cross selling. Harus. Tadinya customer cuma mau bayar 50.000, tapi dengan ada cross selling mungkin bisa meningkat.
Plus, bukan hanya cross-selling, tetapi apa? Tetapi juga ada yang namanya upsell. Apa bedanya cross-selling dengan upsell? Upsell adalah cuma bilang gini, Pak, tinggal tambah 8.000 jadi latte loh Pak kopinya. Tambah 8.000 jadi latte. Orang pikir cuma 8.000 doang. Tapi ingat, berapa transaksi per hari kali berapa jumlah customer. Memang nggak semua customer beli, tapi naik omset pembeliannya. Oke. Ketiga adalah impulse buying produk. Maksudnya impulse buying produk mana? Ada beberapa retail tertentu yang dia memasang produk-produk yang sengaja dipasang di depan meja kasir supaya customer nggak ada rencana mau beli, tapi gara-gara dipajang dia jadi beli. Nah itu tanpa ada usaha apapun, cuma dipajang produknya dekat meja kasir, itu langsung naik pembeliannya. Oke, so saya summarize lagi dari beberapa yang saya sharing hari ini ya. Untuk omsetnya meningkat, ya saya sangat semangat banget ngomong hari ini gitu kan. Karena saya pengen agar bisnis Anda semakin meningkat omsetnya dan grow terus. Anda harus pikirkan ini. Jumlah customer meningkat, repeat customer meningkat, revenue per transaction juga meningkat. Dan masing-masing ada strateginya yang harus Anda pikirkan, harus Anda brainstorm dengan orang-orang yang menurut Anda cocok untuk diajak brainstorm. Oke? Semoga bisa bermanfaat untuk Anda selalu. Sukses, take care, salam pengusaha.